persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutri Adi Hartono. Saat ini saya sedang menempuh studi ilmu hukum di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pelajaran dari sejarah Pancasila dari masa ke masa dalam konteks sejarah. Yang pertama berawal dari awal kemerdekaan Indonesia pada 1945. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama. Setelah melewati diskusi yang cukup panjang, pada akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada masa itu, banyak sekali tantangan yang dilewati oleh bangsa Indonesia. Karena ada beberapa pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Darul Islam, dan beberapa pemberontakan lainnya yang disinyalir dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan tersebut guna melumpuhkan kekuatan negara untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, yang dimana ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi usaha tersebut berhasil digagalkan. Dengan kekuatan Pancasila, dengan kesaktian Pancasila, PKI berhasil ditumpas. Pancasila tetap bertahan, tetap sakti, beralih pada Orde Baru. Pada masa ini berganti kepemimpinan dari Presiden Soekarno pada Presiden Soeharto. Terjadi penyimpangan pada masa Orde Baru. Dibatasinya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, beberapa aktivis hilang setelah menyampaikan beberapa pendapat. Pada masa itu juga dibatasi kebebasan berpolitik. Pada masa itu hanya terdapat 3 partai saja, yaitu Golongan Karya, PBB atau P3, dan PDI. Beberapa penyimpangan lainnya muncul pelanggaran HAM, seperti kasus Tanjung Priok dan kasus Marsinah. Dari kejadian tersebut, sangat bisa kita simpulkan hal tersebut sangat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Dan pada akhirnya di tahun 1998 pemerintahan Soeharto berhasil ditumbangkan, yang dilakukan oleh banyak massa aktivis dari mahasiswa hingga pemuda dan masyarakat. Beralih pada masa reformasi. Di masa ini terjadi kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartai politik. Banyak sekali partai-partai politik yang berdiri. Pada masa ini, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu sangat luas, sangat bebasnya. Kebebasan tersebut di sisi lain berdampak baik pada masyarakat, tapi di sisi lain juga berdampak negatif kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang tidak beretika. Kesimpulannya adalah, dalam masa kritis apapun itu, kita harus bersatu tetap menjunjung kekuatan kesaktian Pancasila.